Oke, selamat pagi, brothers sisters, jemaat yang dikasihi Tuhan di GKDI Bogor. Wah, udah 2,5 tahun ya. Terakhir masih di Evita kita bertemu, sebulan sebelum COVID. Ya, ngelihat hari ini, wah, brothers sisters tetap semangat, sehat. Wah, kangen banget kayaknya ya. Dari semuanya di sini lah, muka-muka lama yang sangat masih teringat ya, karena itulah yang luar biasanya sebagai satu keluarga di dalam Tuhan kita bisa punya feeling ini ya, feeling itu mahal loh, feeling punya brother sisters tuh mahal banget. Ya, ketemu banyak orang di luar sana punya teman aja enggak, tapi kita bersyukur hari ini kita berada di dalam ruangan ini, ya saya bisa bilang ini adalah saudara-saudari saya. Dan itu it's amazing feeling, ya itu amazing feeling banget. Dan sangat bersyukur, thank you buat Pendeta John sama Pendeta Dame juga yang sudah mengundang kita ke sini. Perkenalan yang sangat luar biasa dari dari kedua sahabat saya ini. Ya, tapi saya semangat banget ya, maksudnya dari bawah ketemu Bro Andi. Ketemu Pak Ludiman, ketemu Bro Victor, ada Bro Tekwi, wah, Mahesa juga, dan terutama buat Pak Setio juga ya, tetap slim. Saya ketemu brother sisters teman-teman di masa-masa COVID ini agak sedikit segar, alias melebar gitu. Karena selama COVID ini kita nggak kemana-mana, rute kita cuman kamar, ruang tamu, itu aja selama 2 tahun gitu ya. Jadi nggak banyak pembakaran makanan. Tapi lebih daripada itu, ya saya sangat excited banget sih bisa ngelihat kembali bisa ada di sini dan bahkan tempatnya udah berbeda juga gitu ya. Tapi lebih daripada tempat yang berbeda, ya tentunya pengharapan kita satu sama lain adalah imannya juga makin bertumbuh gitu ya. Ya, karena percuma kita mau punya tempat yang seindah apapun, kalau misalnya iman kita memble, nggak guna juga gitu kan. Ya, nggak ada iman juga, what's the point? Ya, kita cuma bisa menampilkan ini ya. Saya juga sangat hargai follow ya. Wah, follow juga saya lihat kayaknya agak segar bro ya. Agak segar kayaknya. Berapa kilo nih naik? Kalau sama brother tuh enak, ceng-cengan fisik tuh oke. Asal jangan sama sister. Ya, tapi yang nggak berubah dari follow semangatnya. Ya. Itu amazing banget. Mau beri tepuk tangan dulu buat song ministry kita hari ini. Ya, sangat appreciate. Ya, walaupun ada beberapa teknis. Tapi yang penting semangatnya. Benar, nggak terintimidasi. Ya, dulu kalau di beberapa jemaat gitu ya, kalau misalnya misalnya ada nadanya yang berubah atau nggak ketukan yang itu, ya itu tiba-tiba semuanya udah langsung. Tapi ini gila song ministry-nya luar biasa, Iren juga di sana ya, luar biasa tetap aja. Benar ya, itulah spiritnya, brother sister. Tuhan tuh lihat itu. Tuhan lihat itu. Ini keyakinan saya ya, saya percaya ketika Tuhan datang, dia cuma mau ngelihat kita excited buat dia. Kebayang nggak kalau misalnya dia datang kita lagi mutung, lagi murung, aduh gimana ya. Kebayang nggak? Ya Tuhan tuh mau kita untuk senantiasa bersuka cita. Keren banget nggak? Dan di situ juga ketika kita bisa meresapi, mau keadaan apapun, mau keadaan sulit pun, Tuhan minta kita bersuka cita. Karena itu kita perlu untuk bisa apa? Mengerti pandangannya dia. Sorry sebentar. Saya buka laptopnya dulu. Oke. Nah, ini dia. Maaf saya agak gaptek, ini tinggal... Oh, di laptopnya. Jadi ini nggak perlu nih. Nggak usah ya. Jadi langsung betul. Nah, ini adalah satu tema yang sangat luar biasa menurut saya. Judulnya adalah Undivided Heart. Ya, kita selama bulan ini Jemaat Gereja Kristus di Indonesia
di seluruh Indonesia, ya seragam ya. Tema kita adalah ini, Undivided Heart. Diambil dari buku Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih, ya, karena translasinya sebenarnya undivided heart itu adalah hati yang tidak terbagi. Ya, jadi saya minta maaf ya buat saudara-saudari yang membaca terjemahan bahasa Indonesianya, hati yang lain itu adalah hati yang tidak terbagi. Undivided heart. Ya, ini yang bikin saya excited saudara-saudari, kenapa? Karena Tuhan mau mengajarkan kita untuk hati kita nggak dibagi-bagi ke siapapun. Buku Yehezkiel ini juga yang sangat saya secara pribadi sangat excited. Tahun lalu juga kita sempat mempelajari buku ini juga. Ya, saya mau ambil satu topik dari judul ini adalah You are my Lord. Kenapa saya mau ngambil dari tema ini? Karena kalau kita pelajari di buku Yehezkiel, ya, ada sekitar 60 kali Tuhan bilang, they shall know that I am the Lord. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Wow, 60 kali brothers sisters. Ya. Ayo dong, kalian harus tahu gue Tuhan lo. Ya sama kayak misalnya saudara-saudari, bapak ibu yang memiliki anak, ayo nak, ini bapak kamu. Mungkin seperti itu. Ya, tadi juga istri saya ada share tentang kami kehilangan anak kami ya. Pas waktu momen tersebut saya sangat excited sekali sebenarnya waktu itu. Kurang lebih kejadiannya, kami menikah udah 12 tahun dan jujur dulu itu saya agak bergumul untuk punya anak. Karena saya pikir kalau misalnya saya menjadi pendeta, ya pindah-pindah gitu kan. Kalau ada anak kayaknya rempong gitu. Tapi ketika comes along the way, saya mulai berpikir bahwa Tuhan punya anak. Dia memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Jadi saya pengen untuk saya bisa merasakan feelingnya Tuhan. Kalau kehilangan anak itu seperti apa. Dan yang sangat menarik adalah jujur aja saya nggak pernah mendoakan yang sungguh-sungguh sampai tahun lalu bulan September. Ya saya bilang ke istri saya, kadang-kadang udah lip service aja, iya mau punya anak gitu ya. Tapi pas waktu bulan September tahun lalu, saya betul-betul mendoakan itu sungguh-sungguh. Ya, di jemaat kita di Jakarta Timur juga kita sering berdoa gitu ya, doa malam sama brother-brother, dan setiap kali kita doa saya minta untuk itu didoakan terus, dan saya pun berdoa akan hal itu. Dan yang sangat luar biasanya brother sisters, Tuhan menjawab doa itu di bulan Desember. Tuhan jawab ketika di Bali waktu itu kita ada pernikahan di sana, dan saya waktu anak itu waktu kita mulai program, ya saya merasa wah ini jadi nih gitu ya. Ada guts itu, ada feeling itu ya. Ini jadi ini kayaknya nih. Habis itu satu bulan kita balik ke 2 minggu kita di Bali, balik ke Jakarta. Kita kebetulan banyak ya urusan Natal, urusan jemaat. Saya sama istri saya kebetulan tahun lalu in charge buat acara Natalnya. Jadi istri saya tuh wah dia masih hirender gitu ya, kayak perempuan kesana kemari lah, PKK gitu ya. Jadi dia ke sana kemari, wah sibuk banget gitu loh. Dan kita baru tahu bahwa kita sudah mulai ada janinnya adalah pas waktu bulan Januari minggu kedua. Nah itu di situ udah kelihatan gitu ya, detaknya juga udah ada ininya. Nah habis itu kita mulai jaga gitu kan, jaga banget. Ya, karena ini pengalaman pertama kita, jadi kita hati-hati banget gitu ya. Dianya juga sensitif, dan kebetulan memang pas waktu awal janin itu mulai ada, Marda suka pendarahan gitu ya. Suka pendarahan, akhirnya kita pindah kamar kita dari atas ke bawah supaya lebih gampang mobilisasinya gitu ya. Tapi waktu kita cek ke dokter juga, dokter bilang pokoknya nggak boleh banyak gerak lah, karena kehamilannya ini agak rentan. Ya udah singkat cerita minggu kedua kita sampai
kunjungan keempat, ya kurang lebih 3 atau 4, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, dinyatakan anak itu meninggal, udah nggak hidup lagi gitu ya. Nah, pas waktu kita terima itu, waktu saya terima kabar tersebut, istri saya sangat cukup bergumul. Ya, saya juga bergumul. Cuman yang saya syukuri adalah saya tahu bahwa anak itu titipan Tuhan. Itu yang saya yakini dalam hidup saya. Jadi kalau misalnya saya diberikan, habis itu diambil lagi, ya itu haknya Tuhan. Tapi at least Tuhan menjawab doa saya. Itu yang saya sangat syukuri. Dia adalah Jehovah Jireh, ya, dia yang memprovide, dia yang kasih, dia yang semuanya, dan dia yang udah atur. Dan saya bersyukur bahwa mungkin satu hal yang saya pikirin waktu itu adalah, mungkin saya doanya kurang detail ya. Saya cuma minta anak doang, saya nggak minta anak itu untuk terlahir sehat, sempurna, gini. Nah, jadi sekarang saya sama istri lagi program untuk itu. Jadi doanya saya sekarang adalah, Tuhan, kami mau program lagi, mau punya anak, dan anak ini juga Marda bisa hamil, dan kami bisa anak itu bisa terlahir sehat, dan kami akan membesarkan anak itu sesuai dengan firman Engkau. Dan itu satu hal yang sangat luar biasa, brother sisters. Kenapa? Karena ayat yang tadi dibagikan Marda, 1 Tesalonika itu adalah ayat yang membuat paradigma saya, mindset saya tentang sebuah kematian itu nggak ada artinya. Kenapa? Karena buat kita orang yang percaya, buat kita murid Yesus, ketika kita mati, kita bangkit. Ya, di luar sana kalau kita bicara tentang psikologi ya, kematian itu dibikin seakan-akan tuh begitu enak. Ya, kalau di banyak filosofi dari Greek, mereka bilang mati itu adalah eternal sleep, ya, tidur yang abadi. Tapi buat kita orang Kristen enggak. Kalau kita hari ini enggak percaya itu, ada sesuatu yang salah dengan iman kita. Terutama buat jemaat brother sister saya yang terkasih. Ya. Kalau kita takut mati, kita bukan mau cari mati ya. Bukan bodoh mau cari mati, bukan. Ya, tapi kematian itu, kalau buat saya, itu something yang excited buat saya. Kenapa? Karena akhirnya gue pulang rumah. Akhirnya kita pulang rumah, brother sisters. Kita mau berjuang di dunia ini ngapain sih? Ya enggak? Kita mau di dunia ini mau ngapain? Tapi karena kita murid Yesus, karena kita tahu Tuhan kita siapa, ya, seperti Tuhan katakan, they shall know that I am the Lord. Kita pulang ke rumah, wow, indah banget gitu. Jadi pas waktu saya berduka, ya mungkin orang melihatnya, wah gila kasihan banget ya sih pendeta Yancem. Udah anaknya ini bulan Februari, terus bulan Juni juga istri saya itu. Ya buat kami berdua, saya bergumul, saya berduka, tapi tidak ada sedikit pun pikiran negatif mempertanyakan Tuhan. Atau bahkan, Tuhan gue udah kasih ini kok anak gue diambil, kok keluarga gue ini. Jadi gitu ya, kalau orang di dunia kan kayak gitu ya, cara pandangnya gitu. Tentang kematian itu, tentang meninggal itu adalah kabar buruk. Gitu, wah kabar buruk, kesian banget menimpa pendeta Yancem. Padahal sih buat saya sama istri, gak mengurangi zeal kita, gak mengurangi iman kita untuk bisa membagikan kabar baik kepada orang. Karena itu lebih luar biasa. Ya, tadi ngobrol sama pendeta John sama Dame juga. Kita bicara kalau ngomongin firman tuh, ngomongin Tuhan tuh kayaknya 24 jam tuh kurang, brothers sisters. Bahkan di zaman Zoom ini, di zaman teknologi sekarang ya tadi istri saya sempat share juga bahwa penginjilan tuh bisa luar biasa banget sampai menerobos ke negara-negara lain. Itu amazing banget. Ngelihat orang berubah, pernikahannya dipulihkan. Gila, itu keren banget. Keren banget. Dan itulah firman Tuhan, karena kita tahu siapa Tuhan kita. Dan inilah buku yang diajarkan oleh Yehezkiel, panggilan untuk kita semua bertobat kembali kepada Tuhan. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita, our master, our father. Itu keren banget, brothers sisters. Saya mau bertanya kepada kita semua di dalam ruangan ini. Untuk kita yang murid Yesus, atau bahkan kita orang Kristen,
Kapan terakhir kali kita berkata kepada diri kita, Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Buat kita murid Yesus ya, waktu kita mau dibaptis, pertanyaan kedua. Masih ingat gak? Pertanyaan kedua. Ya, apa arti Yesus dalam hidup kita? Apa keyakinan kita? Apa pengakuan iman kita? Setelah 22 tahun yang lalu saya bilang, Jesus is my Lord. Nah, kapan terakhir kita melakukan itu? Apakah itu 22 tahun yang lalu? Enggak. Buat saya suka ngomong gitu ke diri saya. Karena saya harus tahu diri. Saya harus tahu diri. Kalau dia bapak saya, ya kita harus obey ya, Ma. Ya, berapa minggu lalu kalau nggak salah Pendeta John juga ada bicara tentang obedience ya. Ya, itu satu hal yang saya suka ngomong sama diri saya. I'm talking to myself. Bilang, Tuhan, Engkaulah Tuanku. Jadi kayaknya kita bisa emosional gitu ya, karena gila Tuhan baik banget. Mungkin buat kita, saudara-saudari dan teman-teman jemaat yang baru pertama kali datang juga, pernah nggak kita bilang ke Tuhan? Kita berkata dalam diri kita, Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Kapan terakhir kali kita bicara seperti itu? Karena itu seperti pengakuan untuk diri kita aja. Dan itu sangat penting untuk kita bisa mengerti. Dengan kita ngomong, saya suka ya, Tuhan itu kan dimensi relationship-nya tuh keren banget ya. Dia sebagai bapak gua, sebagai sahabat gua. Yesus bilang ya, you are no longer, kalian bukan hamba, tapi sahabat. Sahabat loh, brothers sisters. Dan dimensi relationship itu yang saya suka ngomong sama diri saya, God, I love you. Ngomong seperti itu tuh bisa bikin kita mendapatkan kekuatan untuk bisa menghadapi apapun di dalam diri kita. Dan itu juga satu hal yang saya sangat percaya, untuk kita tidak divided hati kita kepada yang lain. Buku Yeskel juga, hal pertama yang saya mau bicara adalah ini ya, bertobat setiap saat. Ya, ini juga melanjutkan khotbah dari Pendeta John beberapa minggu lalu tentang obedience. Saya percaya obedience itu enggak cuman hari Minggu ketika kita mendengar firman. Bukan cuman pas waktu kita baca firman, saat teduh kita setiap hari di rumah, terus keluar udah nggak obedient lagi. Bukan. Tapi obedient, ya, bertobat, itu harus setiap saat. Obey-nya itu jangan parsial. Karena yang berbahaya dari kekristenan hari ini adalah orang beribadah datang ke gereja itu cuman hari Minggu. Sisanya, ya Kristen tomat mungkin, ya. Atau Kristen kapal selam, ya, Minggu tobat, Senin kumat, gitu ya. Atau enggak bahkan pas waktu di dalam ruangan ini aja tobat, pas keluar dari sini, udah kumpul lagi sama orang-orang, udah kumat, ngomongannya udah nggak, bukan Tuhan lagi, cuman di tempat inilah yang dinamakan gedung gereja di dalam dunia kekristenan hari ini, orang mau bertobat. Bertobat itu sangat menarik banget. Kenapa? Karena kita bicara tentang mindset kita. Ya, saya suka Yeskiel 14 di ayat 6 dikatakan, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Perjanjian baru ratusan tahun kemudian, sama juga di Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Wow, Tuhan gak pernah berubah, saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita merasa mendengar banyak berita-berita hoax ya, bilang Tuhan, wah Tuhan dulu tuh barbar, sangar, bunuh, matiin semua tuh bangsa Israel dan musuh-musuhnya. Ya, banyak yang gitu. Saya juga dulu salah satu yang melihat perjanjian lama kok kayak gitu banget ya Tuhan. Tapi karena kita salah lihat, fokusnya tuh salah. Ya, kita harus lihat bahwa Tuhan fokusnya kepada bangsa Israel yang dipilih. Ya, itu adalah bentuk rasa sayangnya Dia untuk memprotek,
untuk membuat mereka berbalik, ya, karena bayangin di buku Yehezkiel ini 60 kali Tuhan ngomong, gua bapak lu, gua Tuhan lu. Gila ya, dan mereka nggak tobat juga. Gitu ya. Gimana perasaannya Bapak Ibu di sini yang punya anak atau bahkan sahabatnya, gue sahabat lu loh. Ya. Karena ada perasaan, Tuhan juga punya perasaan seperti kita, brothers sisters. Makanya saya sangat suka waktu saya belajar tentang namanya bertobat, repent. Ini bicara tentang bertobat dulu ya, belum pertobatan. Jadi ada dua hal. Kita jangan lupa, ini baru ngomongin bertobat yang semuanya ada di sini. Ya, di kepala dulu nih. Brothers, sisters, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi repent and repentance itu dua hal yang berbeda. Nah, jangan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan tanpa kita tahu kenapa. Kenapa kita lakukan ini, kenapa kita baca Alkitab, kenapa kita mau menginjil, kenapa kita mau mengasihi. Why? Why? Itulah dimensi metanoia. Mindset kita harus kuat. Mindsetnya. Ya. Saudara-saudara yang terkasih pernah mendengar bahwa Tuhan itu mau kita kenal dia, bukan tahu. Sama halnya misalnya saya ambil contoh, saya dengan istri saya, misalnya saya dengan Pendeta John, sama Dame, ya, saya mengenal mereka. Begitu juga mereka mengenal, bukan tahu ya. Sama hari ini kalau misalnya kita bilang, tahu Jokowi gak? Tahu dong, kenal gak? Enggak kan, banyak yang enggak kan, gitu. Nah kayak gitu brothers sisters, sama, kenal dia, nikmatin hubungannya, nikmatin. Dalam hidup saya sebagai seorang murid Yesus setelah 22 tahun yang lalu saya dibaptis, satu hal yang saya sangat bersyukur dari pengenalan saya akan Tuhan, dalam hidup saya nggak pernah berasa lonely, tidak pernah, karena I know Tuhan 24/7 bersama saya. Saya nggak pernah, walaupun saya alone sendiri, tapi saya nggak pernah berasa lonely. Loneliness hari ini menempati salah satu, apa istilahnya, masalah psikologis terhadap manusia di muka bumi. Perasaan nggak punya teman, I have nobody, gue nggak punya siapa-siapa. Makanya kalau kita kenal Tuhan, kita dikasih satu keluarga besar. Keren gak Tuhan? Dan itu juga janjinya Yesus. Dia bilang ketika kamu meninggalkan semuanya, kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, kamu akan mendapatkan beratus-ratus brothers, sisters. Itu aja waktu saya wow. Dan itu salah satu janji Tuhan yang dia genapi ketika kita masih hidup di muka bumi ini. What amazing. Mindset. Ya, buat kita yang satu tubuh, gila, satu tubuh banyak. Ini baru di Bogor, belum di Jakarta. Di mana-mana kita ada di sekitar 140 negara, itu semua brother sister kita. Ya, kita punya trademark begini ya. Saya kalau dulu traveling ke luar, nggak perlu objek wisata, saya cuma pengen ketemu brother sister saya. Baru pertama kali ketemu, misalnya di Cina gitu ya. Bukan orang Indonesia yang di sana ya, brother sisters ya, tapi orang lokal. Ya, orang Cina lokal yang underground. Ya, kita hidup di Indonesia sebenarnya cukup liberal menurut saya. Kalau ke jemaat kita di Cina itu underground, ibadahnya nggak bisa, kayak gini nggak bisa, nyanyi kayak gitu nggak bisa, pakai suara setengah, pakai suara setengah bahkan. Bayangin lagu judul Happy Day gitu, oh Happy Day gitu ya, itu pakai setengah, oh Happy Day. Kayak gitu. Tapi semangat mereka. Jemaat kita di Vietnam. Wah, kalau kalian mau study Bible, lo harus tanda tangan materai. Harus bertanda tangan materai. Lo mau study Bible, lo harus tanda tangan materai. Kalau enggak, bahaya. Sama, di Cina juga gitu. Kebanyakan orang yang Bible study, kita belum tentu ajak mereka langsung ke jemaat. Ya, salah satu counting the cost terakhirnya. Kalau misalnya saya pendetanya, kalau misalnya di jemaat itu cuma saya, istri saya, dan kamu masih mau jadi murid Yesus? Karena keadaan di sana yang begitu sensitif luar biasa dengan pemerintah. Hari ini kita di Indonesia, even though we are the largest Muslim country in the world,
Ya, menurut saya kita banyak sekali mendapat privilege. Untuk itu hari ini, brothers sisters, kalau kita, mindset kita harus banyak berubah. Kenapa? Karena yang bergerak itu Tuhan. Bagian kita tuh cuman semangat aja, bagiin. Semangat ya, tapi dengan bijak. Jangan lu teriak-teriak kayak orang gila gitu ya. Di luar sana gitu, tobat, tobat. Gitu ya. Nggak kayak gitu, itu namanya cari mati, bukan takut mati. Ada dua perbedaan. Ya. Soalnya sangat menarik hari ini, ada namanya penginjilan itu dilakukan secara ekstrim. Padahal Tuhan nggak minta kayak gitu, biasa aja. Biasa aja. Itu kan, saya kalau misalnya ngajarin sharing ke teman-teman yang lagi belajar firman Tuhan, nanya, menginjil tuh gimana, Pastor? Simple, lu bilang aja, Tuhan baik. Gitu. Ya, ada satu orang, dia kebetulan seorang debt collector, orang yang tinggi besar gitu ya, orang Ambon. Terus saya ajarin dia gitu kan, Pastor gimana ini? Lu bilang aja ke keluarga lu, ke teman-teman, ke grup lu, dia kan kepala debt collectornya gitu ya. Bilang aja Tuhan baik. Terus dia praktekkan. Dia posting di grup, Tuhan baik. Itu di grup kan ada multi religion gitu ya. Ya udah orang malah, kenapa lu bilang Tuhan baik? Baru dia bilang, iya saya sekarang lagi sharing firman Tuhan. Simple, itu penginjilan. Bukan ngajak-ngajak orang. Nggak salah ya, ngajak orang tuh nggak salah. Don't get me wrong, nggak salah. Tapi kita harus bisa mentranslasikan ini dengan sangat mudah. Apa yang kita dapatkan di firman Tuhan, apa yang kita excited sama firman dari hari itu kita bisa, gila gue hari ini dapetin ini loh dari pembacaan Matius gue. Udah gitu doang. Sisanya kita nggak tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Waktu istri saya tadi share tentang bagaimana penginjilan bisa sampai di negara-negara lain, itu karena mindset aja. Kita semua cuma excited aja di zaman COVID ini. Tiba-tiba ada satu brother saya, dia temannya di Bali, ya bayangin brother saya ini, dia seorang, dia mungkin jemaat pernah tahu ya si Billy Wekan ya. Jadi dia lagi nggak ada kerjaan waktu itu, pokoknya produksi sinetron, film semuanya. Gak ada kerjaan. Bayangin brother sisters, dia harus menafkahi keluarganya, jadi tulang punggung. Ya, tapi untuk dia tetap terus excited sharing firman, ya dia tetap lakukan. Dan dia studyin temannya di Bali. Dari temannya ini dia pergi waktu dia, ya ini yang bikin saya sangat bersyukur terlibat dalam kehidupan dan perubahan hidup orang, adalah pas waktu dia ke Bali ya. Dia duit juga lagi tiris gitu ya, tapi dia berangkat ke sana hanya untuk membaptis temannya. Waktu di pesawat dia bilang, dia merenung sama Tuhan. Gila ya, dia bilang gini, Tuhan, kalau orang dunia lihat mungkin gue ini orang bego. Udah gak ada duit, kerjaan gak ada, tapi lu ke sana buat ngapain? Buat baptis orang. Tapi dia tahu bahwa, tapi Tuhan, apa yang kau berikan kepada saya itu gak ada artinya dengan semua pergumulan saya. The joy yang dia bisa lihat sahabat kecilnya berubah. Dan itu menjadi satu sukacita yang sangat luar biasa. Dari orang ini, mantan pacarnya ada di Jerman. Jadi murid. Ya, kemarin juga orang tuanya udah dikenalin ya sama Dame sama Sylvie. Dari temennya ini, mantannya membawa satu orang lagi. Namanya Intan. Suaminya orang Jerman. Mereka berdua bisa belajar firman, ya, pernikahannya juga bisa dipulihkan, bawa lagi temennya lagi yang Elsa, pacarnya orang Jerman lagi, berapa bulan study Bible, dibaptis, hanya karena kita suka ngomongin Tuhan. Enak kan? Ya nggak? Kita di sini saya kalau misalnya ngomong kemana-mana ya, saya suka sekali ngomongin tentang jemaat Tuhan, keluarga saya, kalian. Itu saya bilang mahal itu di luar sana. Untuk saya punya grup piwah di sini, ya single, teens bahkan. Tadi main drummer anak teens ya? Wah, oh bukan, kampus. Luar biasa. Ya kan, untuk punya satu keluarga dengan berbagai macam suku, ras, latar belakang, keren banget. Saya percaya Bhinneka Tunggal Ika itu bisa dilakukan kalau kita pun mengerti Tuhan yang sebenarnya. That was amazing. Itu amazing banget buat saya, itu satu hal yang
luar biasa. Dan inilah yang membuat saya excited untuk terus punya metanoia. Untuk saya terus mempertahankan pemikiran bahwa ini keluarga gua. Itu metanoia, brothers sisters. Dan itu menggunakan feeling, perasaan, hati, akal budi, semuanya. Makanya ketika kita mengerti tentang repent, bertobat, Tuhan bilang tadi ke bangsa Israel, bertobat. Bertobat, belum melakukannya doang, tapi di sininya dulu nih, brothers sisters. Ya. Dan yang sangat menarik juga, bertobat, kalau kita lihat di buku Yehezkiel itu bertobat dari berhala. Ya, kalau di perjanjian lama gitu ya, berhala itu adalah literally patung-patung dewa-dewa. Ya, literally, secara literal, benar-benar ada patungnya. Gitu ya. Nah, di perjanjian baru yang sangat menarik zaman sekarang, orang bisa mentafsirkan atau enggak secara teologis, anak kalian bisa jadi berhala, handphone, ya. Tapi sebenarnya bukan itu konteksnya. Konteksnya yang benar adalah kalau kita menaruh hal-hal apapun yang lebih penting dari Tuhan, itulah berhala kita. Sama, di perjanjian baru dikatakan cinta uang. Bukan uangnya yang berhala, brother sister. Uang itu netral. Uang itu netral. Anak kalian juga netral. Janganlah dibilang dia berhala. Atau enggak suami, wah si pasangan ini ya, itu bucin banget tuh dia berhalain pacarnya. Bukan pacarnya. Tapi karena kita cinta uang. Uangnya enggak salah sekali lagi. Cinta uangnya. Jadi ada dua kesatuan itu yang membuat jadi berhala. Gitu. Oke, jadi itu kalau kita bisa mengerti ini aja, karena kalau misalnya kita berpikir bahwa oh ini berhala-berhala, jadi berhala dan kalian memiliki standar sendiri untuk penghakiman kalian sama Tuhan. Padahal Tuhan nggak menghakimi kalian kayak gitu loh. Jadi kalian bisa bermasalah sama yang Maha Kuasa. Kalian tinggi-tinggiin standarnya, padahal standarnya cuma di sini. Kesian kan gitu kan. Aduh gue kayaknya nggak layak deh, gue kayaknya. Kalian bilang nggak layak, ya nggak layak lah kalian. Gitu ya. Mungkin kan kita dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada pengajaran orang tua kita yang tua suka marah-marahin. Ini sebenarnya anaknya nggak bisa, nggak berani natap orang aja, nggak berani gitu ya. Itu kan salah satu indikasi parenting di dunia ini begitu sangat kesiannya. Oke, saya bersyukur ya ke sahabat saya, dua orang ini. Saya sangat suka cara Pendeta John sama Dame mendidik anak-anaknya. Ya. Kita pun perlu belajar. Nah, jadi berhala kita harus melihat dengan mindset yang benar. Nah, mungkin juga kita juga pernah mendengar bahwa di zaman sekarang life is about balance. Betul nggak? Keseimbangan hidup. Siapa yang bilang ini benar? Nggak ada? Bagus. Atau nggak tahu? Atau mau cari aman? Oke. Ini yang sangat menarik. Jemaat yang dikasih Tuhan. Orang sekarang, di zaman sekarang, hidup itu it's all about balance. Ya, antara dunia dan kerohanian tuh harus balance. Gitu ya. Tapi di dalam Tuhannya kita, yang ada di Alkitab, bukan masalah balance. Karena saya laki lebih gampang berpikir dengan logika dan angka. Jadi kalau misalnya balance itu, semuanya harus dihitung berdasarkan waktu. Berapa jam, berarti keseimbangan itu berapa jam. Misalnya dalam satu hari 24 jam, harus bagi 12 jam untuk kehidupan sekuler dan kerohanian 12 jam juga. Sampai waktu detik. Capek banget bro, sis. Yang eventually kalian gak akan dapetin. Ini yang dikobarkan oleh dunia. Betul kan? Keseimbangan. Tapi Tuhan kita bilang apa? Prioritasin dia. Lebih enak kan? Kita tahu utamanya dia, udah gitu aja. Bukan balance, kita mau cari, sebab itu saya menciptakan satu quote ini bahwa we can't have the joy in life by finding balance in life. But we can have the joy in life when you prioritizing God. Sesimpel itu. Ya, kita tidak bisa memiliki sukacita dalam hidup ini dengan mencari keseimbangan hidup.
Tetapi kita bersuka cita dalam kehidupan ini ketika kita mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan itulah undivided heart. Seperti itu. Jadi kita nggak bingung. Ya, again, it's all about mindset. Saya ambil contoh lagi, misalnya ada mindset yang banyak beredar di dunia ini adalah laki katanya makhluk logika, perempuan makhluk feeling. Ya, sering dengar dong. Itu dalam Alkitab nggak benar. Itu kan teologi psikologi modern, itu nggak benar. Hari ini makanya laki-laki tuh bermasalah sama perasaan. Dia nggak tahu dia udah baper, tapi dia nggak suka dibilang baper. Itulah laki-laki. Lu apaan? Gak baper gue. Udah gak gitu aja, nadanya gitu aja udah baper dia. Gitu kan. Enggak bro, saya gak baper. Tiba-tiba gak datang lagi. Hilang. MIA, missing in action. Sama, cewek juga kayak gitu. Hari ini emang ada wanita di dalam ruangan ini yang suka dibilang baper. Jarang saya mendengar ada perempuan juga suka dibilang baper. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya bertanya kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, baper, singkatannya apa? Bawa perasaan. Ada yang salah dengan kata itu enggak? Tapi kalau kita dengar baper tuh negatif kan? Menarik ya, inilah. Makanya ini menjadi satu logika yang sangat menarik ketika kita baca firman Tuhan. Itulah yang dikatakan di Efesus bahwa musuh-musuh kita itu adalah roh-roh di udara. Roh-roh di udara itu bukan setan. Roh-roh di udara itu. Stigma-stigma, nilai-nilai yang jahat di dunia ini. Cara besarin anak, nilai perkawinan, itu musuh kita yang terjadi di dunia sekarang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menarik ya, kalau kita lihat itu, tiba-tiba Tuhan mereveal semuanya, brother sisters. Keren gak Tuhan kita? Keren banget. The more kita ngomongin, ya makanya firman itu seperti pedang bermata dua. Kalau kita nggak ngomongin, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, brother sisters. Makanya kenapa saya punya saudara-saudari dalam jemaat. Karena kita punya satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Gitu kan? Benar nggak kita satu iman? Gitu. Benar nggak kita satu iman? Dan ini yang kita makanya suka ngobrolin sama brother sister kita. Jangan kita kalau misalnya spend time bergumul. Aduh, misalnya pembimbing ngajakin spend time gitu ya. Aduh, kenapa nih gue nih? Dulu saya ada stigma kayak gitu. Ya kalau ketemu pembimbing itu, wah ini kayaknya ada masalah nih gue nih. Gitu ya. Itu udah saya buang jauh-jauh karena itu stigma yang salah. Ketemu aduh, atau enggak anak bimbingan yang bermasalah misalnya. Kalau kita melabel dia bermasalah, bermasalahlah dia. Sebenarnya imannya kita yang udah berkurang. Makanya Tuhan bilang, tambahkanlah iman kita. Gitu kan, tambahkan iman. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak melihat itu dengan perspektif Tuhan, iman kalian akan tercuri. Dan kalian tidak sadar kalau iman kalian enggak ada. Kita diselamatin oleh iman. Kita nggak bisa beriman di satu hal, tidak beriman di hal yang lain. Nggak bisa. Saya nggak bisa hari ini misalnya saya ada satu orang brother misalnya saya expect dia untuk bertumbuh, tiba-tiba pas waktu dia kelihatannya tidak melakukan, tidak sesuai dengan ekspektasi, saya hilang iman saya. Gitu kan? Aduh kayaknya nggak bisa deh bro dia. Itu iman saya yang hilang. Jadi harus kita tahu ini yang membuat jemaat kita di seluruh dunia bermasalah dengan namanya pertumbuhan. Karena kita menilai dari sudut pandang kita, bukan sudut pandang Tuhan. Ya. Kita lihat di perjanjian lama, Tuhan kita yang tidak pernah berubah itu, minta kita memprioritaskan dia. Ya, di perjanjian lama, di buku Keluaran 20 ayat 2-3, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi
Aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mengasihi dan berpegang. Obey, obedience, and persevere. Harus ada dua itunya. Itu yang membuktikan apakah kita obey atau tidak. Kita berpegang. Berpegang itu pegangan, misalnya sesimpelnya ya. Misalnya saya orang dewasa, ada anak kecil, pegangan. Waktu saya menawarkan misalnya saudara-saudari, bapak ibu yang punya anak, ayo nak, kita pergi. Biasanya gitu ya, dipegang tangan anaknya, terus anaknya bilang, iya papa, pegang. Habis itu, nah itulah pegangan, berpegang. Berpegang. Jadi kemana bapaknya pergi, itu anak ngikut. Itu berpegang. Jadi contoh simpelnya, kalau kita bekerja, kita di rumah, kita dimanapun kita berada, kita akan melakukan itu dengan caranya Tuhan. Jangan kita hari ini sebagai pekerja, saya dulu pernah bekerja ya as a professionals, bribing ini segala macam lakuin itu salah. Lu cuma jadi Kristen di jemaat doang, pas datang ke ruangan ini ketemu brothers itu, haleluya, shalom. Itu ya, di luar haleluya udah. Ya, kita deal bisnis sama orang dengan cara yang dunia lakukan. Itu. Jadi kita tetap sama di rumah, dimanapun tetap sama. Karena kita berpegang kepada Tuhan dan kita mengerti yang namanya undivided heart. Perjanjian baru bahkan, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah. Bener nggak? Bener nggak ini kerajaan Allah? Ya, Lukas 14 ayat 26 bahkan ini salah satu syarat menjadi pengikut Yesus. Ya, ini agak ekstrim kedengarannya. Tapi sebenarnya bukan masalah ekstrimnya. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Membenci bukan benci secara literal, bukan. Benci apa yang dipercayai sama orang tua kita yang berbeda dari firman Tuhan. Saya ambil contoh, saya waktu kecil, saya tanya ke orang tua saya, umur 6 SD, Mah, Pah, gimana caranya untuk saya masuk surga? Oh, dia bilang, believe in Jesus and come to church. Percaya kepada Yesus dan datang ke gereja. Oh, gila, happily ever after banget gitu kan. Enak banget. Kebenaran yang menyakitkan ketika saya dibukakan ayat ini. Karena syarat-syaratnya gak ada tertulis datang ke bait Allah dan percaya kepada dia doang. Gak ada. Tidak ada, brothers sisters. Tidak pernah ada Tuhan tuliskan itu. Inilah yang benar. Jadi itu kan pas waktu saya dibukain ayat ini, oh ya berarti orang tua gue salah. Gitu kan, orang tua gue salah. Nah, terutama di Asia yang paling mengerikan adalah penghormatan kita terhadap orang yang lebih tua itu sangat wow. Gitu kan. Dan pride-nya orang tua pun kalau anak tiba-tiba beda agama, beda aliran, malu banget. Kayak nggak bisa didik. Gitu kan. Ini yang terjadi kekacauan di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita bisa ngelihat ini aja, sebenarnya satu hal lagi, misalnya kita suka dengar hormatilah orang yang lebih tua. Pernah nggak kita mendengar hormatilah orang yang muda? Nggak pernah. Buat saya nggak pernah. Orang yang lebih tua, orang tua dan orang yang lebih tua. Alkitab katakan apa? We have to respect semua orang. Semua orang. Saya sebagai pendeta, saya belajar dari semua orang. Itu yang saya suka. Ibrani katakan kita ini disekelilingi oleh cloud of witness, saksi-saksi iman. Saya percaya identitas saya sebagai murid Yesus, saya harus bisa belajar dari setiap orang. Tidak ada hari ini urusannya saya menjadi pendeta atau berapa lama, senioritas, saya menjadi seorang murid Yesus, itu membuat saya lebih rohani dari Anda semua. Nggak ada. Saya berpikir kayak gitu aja udah sombong. Cilaka banget kan, bener gak? Nah ini juga yang membuat saya secure melayani di dalam jemaat. Karena saya tahu, kalian semua adalah pendeta. Betul.
Kalian jadi murid Yesus kan kalian jadi pendeta. Cuman bedanya apa sama saya? Saya full time, 24 jam saya bisa lakukan pelayanan. Tapi kalian enggak. Itu yang saya lakukan dulu. Waktu saya jadi murid Yesus, saya seorang profesional. Saya cuman menjadi pekerja Tuhan pas waktu after 5. Di atas itu saya bisa bicara tentang Tuhan. Ya tapi karena kebetulan saya seorang marketing, jadi waktu habis meeting juga saya banyak juga ketemu. Itulah the benefit of as a marketing gitu ya. Tapi yang saya sangat excited adalah waktu saya diajarkan firman Tuhan ini, saya lihat, oh berarti jemaatnya Tuhan ini murid Yesus semua, pendeta semua secara job description. Gitu kan, jadi Anda semua, kita semua, imamat yang rajani, umat yang milik Tuhan, kita semua. Nggak ada Tuhan bilang, oh si evangelist, shepherd, gembala atau teacher itu dapat kelas. Nggak ada. Gue juga nggak mau kalau masih kayak gitu. Karena dibilang apa? Penghakiman kita, pengajar itu penghakimannya lebih lagi gitu kan. Nggak mau juga gue. Gue cuma mau selamat doang kok masuk surga. Itu aja, nggak mau cari-cari susah. Makanya kalau kita punya mindset yang benar, melihat Tuhan, minta kita prioritasin. Memprioritaskan itu bukan kalian semua jadi full time. Bukan semuanya jadi pendeta secara status, secara pekerjaan. Bukan. Kita cuma perlu undivided heart aja. Apa yang kita alami, kita nggak keluar dari jalurnya Tuhan. Karena kita pegangan sama Tuhan. Hari ini saudara-saudari yang terkasih, siapa yang menjadi prioritas Anda? Wah bro, ini susu lagi mahal nih bro. Gue boleh lah ya bohong-bohong dikit gitu, nyatut-nyatut dikit. Bohong-bohong kecil. Kan sekarang enak ya, ada bohong kecil, ada bohong besar, ada bohong untuk kebaikan. Betul nggak? Ada bohong untuk kebaikan. Luar biasa. Itu beredar sekitar 80-an. Di era 80-an. Saya juga termasuk korban yang diberitahu oleh mama saya. Nanti kalau ada tante ini atau nggak ada si om ini telepon, bilang mama nggak ada ya. Gitu. Atau bahkan di kantor kita gitu ya. Wah, ini menarik banget. Dulu saya pernah waktu saya bekerja, bos saya suruh Yance, ini tolong ditandatanganin aja gini-gini karena kan kita kan impor barang dari luar negeri ya. Jadi saya disuruh tanda tanganin palsu, tanda tangan orang Kanadanya. Terus saya bilang, wah Bu, mohon maaf saya nggak bisa. Hah? Kenapa? Karena saya murid Yesus. Benar. Habis itu dia bilang, jadi maksudnya kamu 6.000 karyawan saya ini, yang saya suruh kayak gitu bukan orang Kristen, bukan murid Yesus. Kan saya akan bodoh sekali ya untuk menjelaskan panjang kali lebar pemuritan di situ ya. Jadi saya cuma bilang, iya mohon maaf Bu, saya nggak bisa. Udah itu aja. Lu pecat deh. Enggak, malah dapat promosi gua. Lihat ya, hal yang sekecil itu loh. Orang mungkin ngeliat itu the easy thing. Ya pernah juga saya meeting sama satu klien, wah ini salah satu penguasa gitu ya, orang pemerintah. Pagi-pagi saya meeting jam 5. Ya, tapi yang menyedihkan adalah dia permintaannya banyak banget. Yang kebanyakan nggak benar. Waktu saya keluar dari sana, saya tahu bahwa kalau saya deal itu saya ambil, itu kebetulan bulan Januari, jadi saya pikir dalam 1 tahun deal target saya misalnya $1 juta, itu udah mengcover 60-70% di awal tahun. Wow enak banget kan. Ternyata dia minta kayak gitu kan. Untung lagi rohani, bersister. Jadi pas keluar dari situ pagi-pagi itu jam 5 kan datang pagi-pagi meeting sama Pak Jen gitu kan. Keluar dari situ si iblis ngomong gini, bego banget sih lu kan bisa, nanti confess aja. Tinggal confess bro, gini lu udah dapet tuh, tinggal ongkang-ongkang kaki gitu kan, 40% lagi mah within a year, gampang lah. Tapi ini yang sangat menarik, brothers sisters. Tuhan itu Tuhan yang suka ngelihat proses. Kalau saya dapetin itu, ya mungkin saya bisa confess gitu ya. Tapi kan saya nggak tahu saya mati apa kagak gitu ya. Dan juga orang tersebut bisa tahu bahwa dia mah Kristen-Kristenan nih. Dia marah tau gak pas waktu saya bilang si bapak besar itu dia marah sekali pas waktu saya bilang maaf Pak, mohon maaf sebesar-besarnya, saya nggak bisa kasih itu Pak. Terus dia tanya hal yang sama, kenapa? Ya, karena saya orang Kristen. Ya ini, gitu lagi kan sama juga kayak bos gua.
Nah, ini semua partner-partner gua ini berpuluh-puluh tahun Kristen. Gitu kan. Kamu, dimarahin gua sotan gitu. Gitu udah kayak paling suci gila dikotbahin gua pagi-pagi. Khotbahnya salah lagi. Gitu. Tapi ada perasaan kalau dari sisi manusianya saya ngerasa sisi iblisnya gitu ya. Iya, sebego banget ya gue. Aduh, coba tuh udah gue dimarah-marahin gitu ya. Tapi gue teringat, gue mau sayang Tuhan gue. Sesimpel itu aja. I wanna love you, God. Pagi-pagi itu pas saya pulang saya ingat kalau momen-momen sama Tuhan tuh terharu tuh banyak ya. Yang lucu tadi malam saya bicara sama Pendeta John Amadame. Pendeta John itu saya buka dikit ya Pendeta John ya. Dia itu dari kecil nggak pernah nangis sampai dia belajar Alkitab. Nangis mulu tiap hari. Oh bukan. Ya tapi memang itu yang saya suka ya. Maksudnya kita sebagai laki-laki itu kadang-kadang kan dengan logika yang dibilang kita makhluk logika. Tuhan tuh suka gitu loh kayak gitu. Keren banget brother sisters. Dan saya sangat menikmati hubungan saya sama Tuhan karena momen-momen itu. Bayangkan 1 Tesalonika itu bilang konsep kematian. Jadi saya sedih bukan karena kehilangan doang, tapi sedih kehilangan aja. Saya tahu anak saya masuk surga. Gitu kan. Brother sister saya ketika zaman COVID 2 tahun ini, berapa banyak yang meninggal. Kita di Jakarta dan Jabodetabek hampir sekitar 60-an. Belum keluarganya yang. Tapi itu kehilangan itu aja saya tahu bahwa sister saya masuk surga. Mereka terus masih sakit aja, masih udah diopnam aja masih Tuhan itu baik sister. Benar, berapa banyak saudara-saudari kita yang mengakhiri hidupnya ketika hari ini saudara-saudari ketika kita mau prioritasin Tuhan aja. Kita akan bisa menikmati undivided heart. Nah, ini juga hal yang kita perlu aware, ya, worry. Mungkin buat banyak orang di dunia ini, Matius 6, 25, 33 itu, kekhawatiran itu hal yang biasa, nggak dosa. Ya. Apa sih biasanya yang orang suka khawatirin? Uang, masa depan, pekerjaan, hubungan, kesehatan. Buat yang masih single, kok Tuhan gue masih single-single aja nih. Kok gue masih jomblo. Nikmatin hidup lo sama jomblo. Gue 8 tahun hidup jomblo. Waktu gue berada di jemaat dan saya sangat menikmati hubungan saya sama Tuhan. Relationship, kesehatan bahkan. Kalau mungkin banyak sekali di doktrin kekristenan yang saya tidak usah sebutkan namanya, kesehatan itu menjadi Tuhan. Kalau lu ada sakit, kalian berdosa. Jadi harus disembuhkan. Kalau nggak sembuh, wah dibilangnya ada kutuk lah apa gitu. Sian banget gitu ya. Emang kenapa kalau saya mati dengan sakit jantung dan saya punya hubungan yang baik sama Tuhan? Nah, ini juga sebuah mindset yang kita harus tahu bahwa apa gunanya lu menyelamatkan fisiknya tapi jiwanya nggak dia. Kayak gitu. Buat apa? Buat apa jiwa fisiknya kita sembuhin tapi jiwanya kagak? Nah, ini kan banyak sekali ya praktek-praktek. Kalau zaman dulu kan murid-murid Yesus di generasi pertama mereka didapat kuasa untuk menyembuhkan, ngusir setan, gitu. Tapi yang jadi bermasalah zaman itu adalah seperti yang terjadi zaman sekarang. Kalau saya punya kuasa itu, ya, saya nggak menentang, nggak bilang itu salah. Tapi pertanyaan saya kepada orang-orang yang bisa menyembuhkan itu, apakah jiwanya, hubungan dia sama Tuhan kalian dibantu juga? Itu aja. Simple itu aja. Dibantu nggak? Apa lu cuma sembuhin, habis itu oke, udah dapat duit mungkin, habis itu udah bye. Udah nggak tahu juga tuh. Kalau lu kasih 1 M mungkin gue baru inget kali. Oh iya itu si John tuh yang kasih gue 1 M. Wah, Pak John ada yang mau didoain lagi nggak gitu? Gitu kan? Itu sangat bahaya. Nah worry, mungkin buat kita cuman worry nggak? Kalau kita perhatikan baik-baik di Matius 6, 25, 33. Jika Anda khawatir, di mata Tuhan, kita itu seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dibilang pagan. Wah, pagan itulah kalau kita khawatir. Itu kenapa? Itu sama kayak kalau Anda adalah orang tua,
Anak kalian bilang, "Ma, Pa, kita mau makan apa hari ini?" Sebagai Tuhan yang sebagai Bapaknya, merasa terhina gitu loh. Kalau kita khawatir, brother sisters. Tidak dosa, tapi lu gak dianggap sama Tuhan. Lebih mengerikan sebenarnya. Lebih mengerikan kalau Anda khawatir. Aduh, nanti gimana ya masa depan gue, pekerjaan gue, hubungan gue, mau jadi apa? Saya bersyukur banget 2 minggu lalu pergi ke satu retreat teens, ya ada pendeta John juga sama pendeta Dame. Saya lihat anak-anak usia 12 tahun ke atas sudah bisa mengerti firman. Wow. Saya sangat yakin banget masa depan kita akan lebih luar biasa. Kita harus memutuskan semua rantai yang jahat ini dari nilai-nilai dunia. Buat saya adalah kekhawatiran itu adalah saat di mana saya telah membagi hati saya dari Tuhan. Udah divided. Karena ketika Anda mulai berpikir khawatir tentang masa depan atau apapun yang dari 5 tadi, Tuhan udah kalian gak prioritasin. Katanya Tuhan yang berkuasa itu, katanya Tuhan yang hebat itu, karena Tuhan yang maha pengasih. Tiba-tiba konsepnya hilang karena kekhawatiran kita. Mindset, brothers sisters. Ini juga yang mempengaruhi untuk kita bisa berbalik dan melakukan. Ya, Pendeta John juga kemarin ada sempat singgung bagian melakukan ya dengan teliti ya. Ya, jadi di Yeskiel 14 ayat 6 itu, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Sama juga seperti kisah Rasul 26 tadi kan, ya, bahwa mereka harus bertobat, ya, pertamanya bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Wow. Ya, ini melakukannya kayak gimana sih teman-teman dan jemaat yang dikasih Tuhan? Ya, Yeskiel 33 ayat 7 Tuhan bilang gini, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Saya suka ayat ini karena sangat berkorelasi dengan ayat favorit saya, Matius 28, 18, 20. Kenapa? Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa saya bilang ini mirip? Perhatikan, di Yeskiel 33 tadi dan Matius 28, ya, Tuhan bicara ke Yeskiel, dibilang anak manusia. Kita juga tahu di perjanjian baru Yesus menggunakan gelarnya dengan anak manusia. Si anak manusia pun ketika ia datang dalam kemuliaannya, dia akan menolak orang itu. Gitu ya, kalau kita malu. Gitu ya, Tuhan, Yesus ngomong gitu ya. Dia nggak bilang gua, tapi dia kasih gelarnya anak manusia. Ngeri banget kan? Barang siapa malu terhadap aku dan tidak menerima perkataanku, si anak manusia pun akan malu terhadap orang itu ketika ia datang dengan segala kemuliaannya. Wow. Ya, jadi Tuhan bicara kepada Yeskiel sebagai anak manusia, kita di Matius 28 adalah murid Yesus. Ya. Di buku Yeskiel dikatakan kau harus jadi penjaga. Tapi kalau di Matius 28 kita menjadikan murid Yesus. Siapa yang dijaga? Bangsa Israel. Siapa yang harus diselamatkan? Semua bangsa. Kalau di zaman dulu firman itu untuk memperingatkan, karena mereka udah dengar dan udah tahu, cuman harus diingetin. Tapi waktu di Matius 28, kita firman itu untuk kita ajar dan kita lakukan. Ini satu korelasi yang sangat menarik. Coincidence? Buat saya enggak. Ini bukan suatu hal yang kebetulan. Karena Tuhan basically ulang aja. Makanya saya suka ada buku ulangan. Gitu ya. Ini harus kita bisa lihat. Hai anak manusia. Ya. Kalau ketika saya baca dari Matius 28-nya, hari ini saudara-saudari, saya bisa pakai buku Yeskiel itu untuk jemaat, untuk satu sama lain. Kita satu sama lain, kita ini penjaga satu sama lain.
bangsanya Tuhan. Karena kita ini adalah iman dari bangsa Israel. Turunan bangsa Israel. Imannya, bukan sukunya segala macam. Tapi imannya. Kita ini turunan imannya. Jadi kalau misalnya kita pakaikan buku Yehezkiel pun, ketika kita mengerti buku ini, kita satu sama lain menjaga. Bukan saya dan John sebagai pendeta menjaga domba-domba. Bukan. Saya pun jadi domba. Kita jadi domba. Jangan jadi serigala. Amin. Jangan kita memakan satu sama lain. Ya, ini yang paling bahaya juga. Kenapa saudara-saudari? Karena apabila kita tidak mengajar dan melakukan, kita tidak memperingatkan, kita akan jadi kerjaan satu sama lain. Ketika kita tidak ada misi, ketika kita tidak ada sesuatu yang kita mau lakukan buat Tuhan, yang banyak terjadi adalah jadinya konflik di dalam. Karena kita memperhatikan kesalahan lebih detail. Dan kita nggak tahu gimana caranya untuk bisa rekonsiliasi. So brothers and sisters, pergi, jadikan, baptis, ajarkan. Itu sebuah privilege buat saya, 22 tahun yang lalu ketika saya jadi murid Yesus. Saya bisa mengajarkan teman kuliah saya, dan saya baptis dia. Saya bukan pendeta. Saya punya, karena Matius 28 katakan, semua otoritas di sorga dan di bumi. Brothers and sisters, kalian percayakah bahwa kalian mendapatkan otoritas itu? Satu hal yang saya suka dari baptisan, Kisah Rasul 2 katakan kita menerima dua hal, betul ya? Pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Saya bertemu dengan banyak orang yang ngaku Kristen. Saya tanya, kapan Roh Kudus datang kepadamu? Waktu saya baca Alkitab. Saya mendapat Roh Kudus. Salah. Satu-satunya firman, ayat. Kapan Roh Kudus itu turun? Pas waktu kita dibaptis. Jadi bayangin, Tuhan masuk ke kita. Seperti zaman dulu di tabut perjanjian. Berdiam di dalam diri saudara-saudari. Bukan hikmat Tuhan, tapi Tuhan itself sesuai dengan perintahnya. Dan itu cuma bisa datang pas waktu kita dibaptis. Amazing. Benar gak? Sebuah kehormatan untuk saya, kita bisa menjadi wadahnya Tuhan dan Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Jadi hari ini kalau misalnya kita tidak melakukan firman Tuhan, siapakah Anda? Apakah ada karakter Tuhan yang ada di dalam diri Anda? Di dalam diri kita? Atau masih kita yang dulu? Ya. Hal terbaik dalam hidup saya adalah ketika saya melakukan firman-Nya. Seperti saat ini. Saya berbagi firman. Ya. Nanti abis ini saya percaya saya akan fellowship. Ya. Dan saya akan mendengar kesaksian iman Anda semua. Dan itu membuat saya terbangun. Membuat saya semakin bertumbuh dalam semua hal. Dan itulah ketika kita bisa undivided heart. Saya mau tutup dengan 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang ada sejak semula, saudara-saudari, yang telah kita dengar, yang telah kita lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Rasul Yohanes, dia melakukan firman-Nya, dan dia melihat, sama hari ini kita semua ketika kita melakukan, melihat orang berubah. Kita meraba, bukan cuman kita lihat, tapi kita meraba. Saya bisa meraba kali. Kita bisa balik lagi, bisa kasih hak. Tapi even dalam Zoom sendiri pun itu gak mempengaruhi iman saya dan love satu sama lain. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang apa yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu. Supaya sukacita kami menjadi sempurna. Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan. Saya berharap ini bisa membantu kita. Undivided heart adalah
ketika kita bisa katakan kepada Tuhan kita, God, you are my Lord. 60 kali, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan bilang, kalian harus tahu aku ini Tuhanmu, Bapamu. Tobat dong, gitu ya. Berasa banget love-nya dari Tuhan. Tuhan pakai perasaan loh. Jadi ketika kita bertobat, mari kita lakukan setiap saat. Bertobat ya, bukan pertobatannya dulu. Bertobat. Karena ketika kita bertobat, sukacita kalian bisa menjadi sempurna. Yang kedua, berbalik terus dan melakukan. Enak loh, kita nggak berasa. Saya 22 tahun begini nggak berasa, udah 22 tahun. Kalau saya lihat dari diri saya satu hal yang nggak berubah ya itu aja. Ya, kalau Petrus bilang gue nggak punya emas dan perak. Hari ini saya cuma punya semangat aja buat Tuhan. Semangat cinta saya sama Tuhan yang membara. Saya berharap ini bisa membantu kita untuk mari kita punya undivided heart. Sederhana kan? Untuk kita bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Masa sulit pasti ada. Tapi nikmatin, brothers sisters. Nikmatin. Karena ada karakter yang akan kita pelajari dari sana. Dan karakter itu kebanyakan adalah buah roh. Dan kita bisa melihat, itulah janjinya Yesus, kita akan berbuah banyak. Buah roh, buah pertobatan, buah jiwa, banyak. Sehari kita bisa lihat itu, wow, gitu kan. Amazing God. Excited kita, gila banyak juga. Belum lagi karunia roh. Nah, saya mau mengencourage kita. Disitulah ketika kita melakukan itu dan merasakan itu, kita harus percaya diri kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan, you are my Lord. Amen. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Anak Engkau Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Membaca firman Engkau Tuhan selalu, saya secara pribadi melihat surat cinta Engkau Tuhan. Surat cinta dari seorang bapa, surat cinta dari seorang sahabat. Dan itu satu hal yang sangat bikin kita semua excited Tuhan. Karena kita bisa melihat dengan jelas Tuhan, Engkau begitu sayang kepada kami. Kasih-Mu itu cukup Tuhan buat kami Tuhan. Saya berdoa Tuhan buat saudara-saudari saya di tempat ini Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk bersama-sama Tuhan. Sebagai satu keluarga kami punya mindset tentang Engkau yang benar Tuhan. Karena kami percaya ketika kami punya mindset Engkau yang benar. Pandangan tentang Engkau, siapa Engkau Tuhan. Itu akan membuat kami Tuhan bersuka cita Tuhan. Itu satu hal Tuhan yang mahal. Bukan sebuah kebahagiaan Tuhan. Tapi sukacita jauh lebih dari kebahagiaan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami bisa belajar. Bisa melihat dari firman Engkau. Dari surat cinta Engkau kepada kami Tuhan. Bantu kami untuk merespon itu Bapak. Dan kami bisa melakukan ini setiap hari dalam kehidupan kami. Dan kami looking forward untuk kami bisa menantikan Engkau. Satu hari nanti Tuhan kami sangat yakin kami akan bertemu dengan Engkau Tuhan. Muka dengan muka Tuhan. Dan kami bisa bilang, akhirnya kita pulang ke rumah. Karena dunia ini bukan rumah kita Tuhan. Tapi persekutuan kami bisa menjadikan rumah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena itu adalah hadiah dari Engkau. Kita mau serahkan semuanya Bapak. Hanya dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.